Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 2, bermain di lingkunganku. Kita akan belajar subtema 1 dan 2. Nah, kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar wujud benda anak-anak. Kemarin Pak Ivan sudah meminta anak-anak untuk menuliskan 3 ciri-ciri benda yang ada di sekitar anak-anak. Nah, sekarang anak-anak perhatikan materi yang Pak Ivan berikan. Sebelum memulai pelajaran, baiknya anak-anak menyiapkan buku bupenanya dulu. Buku paket bupenanya disiapkan beserta dengan pensil dan penghapusnya, karena nanti kita akan menuliskan beberapa latihan soal bersama anak-anak. Sudah siap ya? Ya, kalau sudah siap, kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Pelajaran pertama, kita akan menyebutkan isi teks tentang keragaman benda anak-anak. Di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi, misalnya informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Nah, sekarang anak-anak coba buka bukunya di halaman 87. Di situ ada teks bacaan dengan judul bermain dakon. Silahkan anak-anak buka terlebih dahulu. Kalau sudah, sekarang kita baca bersama-sama. Setelah itu nanti kita tulis jawabannya di bawah. Begitu ya anak-anak? Yuk kita baca terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bermain dakon. Pernahkah kamu bermain dakon? Dakon adalah alat permainan yang memiliki beberapa lubang. Dakon terbuat dari kayu atau plastik. Warnanya bermacam-macam. Dakon dari kayu biasanya dihiasi gambar. Untuk memainkannya diperlukan biji dakon. Biji dakon bisa menggunakan biji-biji kerang. Dakon dimainkan oleh 2 orang. Pemenang ditentukan dari banyaknya biji yang berhasil dikumpulkan. Nah, ini anak-anak bentuk dari permainan dakon. Dakon adalah salah satu permainan tradisional anak-anak. Dimainkan dengan bentuk seperti ini, dan di dalam lubang ini ada biji-bijinya. Nah, sekarang anak-anak siapkan pensil dan penghapusnya. Kita kerjakan bersama yang nomor 2. Jawablah pertanyaan berikut. Tulislah jawaban di bukumu. A. Apa yang dimaksud dakon? Jadi, dakon tadi apa ya anak-anak? Dakon adalah apa yo? Ya, dakon adalah alat permainan yang memiliki beberapa lubang. Itu dakon. Boleh ditulis dulu. Kalau sudah, sekarang yang B. Jelaskan mengenai bentuk papan dakon. Coba anak-anak lihat bentuknya seperti ini. Bentuknya bagaimana? Ya, bentuknya lonjong dan berlubang. Jadi anak-anak, bentuk dakon itu oval atau lonjong. Seperti ini anak-anak. Sekarang yang C. Bahan apa yang dapat dibuat dakon? Tadi bahan apa ya yang dibuat untuk membuat dakon itu? Ya, di sini anak-anak. Dakon terbuat dari kayu atau plastik. Nah, kayu atau plastik. Silahkan ditulis. Sekarang yang D. Benda apa yang diperlukan untuk bermain dakon? Ya, betul, biji. Biji itu bisa biji kerang. Ternyata bisa juga biji-biji yang besar anak-anak. Misalkan biji kacang merah, itu juga bisa dipakai. Gitu ya. Kalau sudah, sekarang kita buka di pelajaran 2, menyebutkan kosakata tentang benda. Anak-anak, kalau tidak tahu kosakata itu adalah kata-kata yang anak-anak kira itu sukar atau sulit dimengerti.
Jadi nanti anak-anak tugasnya mengumpulkan kata-kata yang susah dimengerti, lalu dicari artinya. Anak-anak bisa mencarinya di mana saja. Bisa bertanya dengan orang tua, mencari di internet bersama orang tua, atau bisa kamu tanyakan di bapak ibu gurumu juga. Nah, banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Yo, dibaca dulu, Pak Ivan bacakan. Ayo, sebutkan nama, bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaan benda berikut. Nah, sekarang Pak Ivan tanya dulu, namanya ini apa ya? Ada yang tahu? Oh ya, betul, kelereng anak-anak. Namanya kelereng. Biasanya dimainkan untuk yang laki-laki ya. Lalu bentuknya seperti apa ini? Seperti bola. Berarti apa? Bulat. Nah, bentuknya bulat. Bentuknya bulat. Lalu bahannya anak-anak. Kalau anak-anak pernah memegang kelereng, bahannya terbuat dari apa ya anak-anak kira-kira? Ada yang tahu? Itu terlihat bening sekali. Seperti apa? Iya, kaca. Bahannya terbuat dari kaca. Lalu warnanya apa di sini anak-anak digambar? Warnanya bening dengan warna garisnya apa ini? Ungu dan jingga. Kalau anak-anak tidak tahu jingga, jingga itu oranye anak-anak, orange ya, jingga. Lalu yang terakhir, oh masih ada permukaan. Permukaannya bagaimana ini anak-anak? Haluskah atau kasar? Kalau kamu pegang kelereng, permukaannya halus atau kasar ya? Ya, permukaannya halus anak-anak. Lalu sekarang kegunaan benda ini, kegunaannya apa ya? Ada yang tahu? Kegunaannya adalah alat permainan anak-anak. Ya, apa namanya, kelereng digunakan untuk bermain. Begitu ya. Nah, sekarang anak-anak coba buka halaman 86. Kalau tadi di 87 sudah, sekarang kita kembali ke 86 dulu. Sudah? Nah, di sini anak-anak ada kelereng berbentuk, Bevan beri contoh ya. Kelereng berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Warnanya bening, berwarna-warni. Kalau di contoh tadi warnanya ungu dan jingga. Permukaannya halus dan licin. Nah, permukaannya itu yang ini. Kalau anak-anak pegang itu halus dan licin. Digunakan untuk bermain dengan cara dijentik jari. Jadi cara bermainnya menjentikkan jari anak-anak. Ya anak-anak, kita lanjutkan di pelajaran 3. Menyebutkan kosakata tentang benda. Nah, kalau kita tadi sudah membaca teks, ada teks dakon, bermain dakon, dan ada teks tentang kelereng. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mencari kosakata dalam sebuah bacaan anak-anak. Jadi nanti kita cari bersama-sama di bacaan. Nah, kalau sudah dibuka halaman 90, kita akan menyimak bacaan anak-anak. Pak Ivan akan membacakan, lalu anak-anak menyimak dan siapkan pensilnya karena kita akan menggaris bawah kosakata tentang benda di bacaan, ya. Nah, setiap benda mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Permukaan benda ada yang halus atau kasar.
Kasar artinya kesat dan tidak halus. Nah, sekarang di garis bawah dulu kasarnya. Sudah? Nah, Pak Evan lanjut baca. Halus artinya licin atau lembut. Nah, sekarang halusnya kalian garis bawah juga. Sudah? Ya. Pak Evan lanjut. Permukaan benda halus, misalnya buah apel. Jadi kalau anak-anak lihat buah apel, itu permukaannya yang kalian raba itu halus ya, yang kalian pegang itu halus. Nah, selanjutnya permukaan benda kasar, misalnya buah durian. Jadi kalau anak-anak lihat durian, itu kayak ada durinya. Kalau anak-anak pegang, misalkan ada yang pernah memegang, tajam. Jadi kayak kulitnya terkena, mungkin bisa sakit, iya kan? Nah, itu permukaan benda kasar, contohnya buah durian. Di sini ada contohnya anak-anak, bisa dilihat. Ini buah durian. Pak Evan lanjut. Bentuk benda ada yang tetap dan ada juga yang dapat berubah. Jadi anak-anak, bentuk benda itu ada yang tetap seperti ini. Ini bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Tetapi ada yang dapat berubah. Seperti apa anak-anak kira-kira? Yang dapat kalau ditaruh di sini berubah bentuknya seperti benda itu. Kalau ditaruh lagi yang di tempat berbeda itu berubah lagi. Apa kira-kira? Iya, air anak-anak. Air dapat berubah bentuk sesuai bentuk tempatnya. Ada juga anak-anak, tanah liat dan plastisin dapat berubah bentuk jika ditekan. Jadi tidak hanya air anak-anak, tetapi tanah liat dan plastisin itu juga bisa berubah bentuk, tapi jika ditekan. Nah, lalu selanjutnya buku dan tas bentuknya tetap meskipun dipindahkan atau ditekan. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang perhatikan yang bawah. Berikut adalah beberapa kosakata tentang keragaman benda. Tadi, nah tetap, maaf anak-anak, sekarang tetapnya tolong di garis bawah dulu, dan berubahnya di garis bawah. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat tabel di bawah ini anak-anak, yang kotak ini. Di situ ada tulisan kosakata atau kata ya. Di situ ada halus, kasar, tetap, berubah. Nah, di kolom satunya itu ada artinya anak-anak. Halus itu artinya apa ya? Halus itu artinya tidak kasar, lembut, licin. Sekarang kasar artinya apa anak-anak? Di sini kasar, kesat, tidak halus waktu diraba. Jadi ketika kamu raba itu tidak halus ya. Selanjutnya tetap. Nah, di dalam bacaan tadi tetap yang dimaksud adalah tidak berubah keadaannya dan kedudukannya. Jadi misalkan kamu memegang batu, ya batunya tetap seperti itu anak-anak. Kamu memegang apel, apelnya bentuknya juga seperti itu anak-anak. Begitu ya. Lalu selanjutnya berubah. Nah, kalau berubah berarti artinya menjadi lain atau berbeda dari semulanya. Nah, di sini Pak Ivan juga mempunyai kosakata yang lain anak-anak. Nanti kita akan belajar banyak hal. Kalau tadi kita sudah belajar tentang tetap, halus, berubah, dan kasar, sekarang kita belajar tentang cair, padat, gas, wujud, dan kering. Nah, satu-satu dulu ya anak-anak. Kita belajar cair. Artinya atau maknanya itu adalah bentuk sesuai wadahnya. Jadi nanti bentuknya itu sesuai wadahnya. Lalu kosakata padat yang kedua. Yang kalau padat, wujud benda yang bentuk dan ukurannya tetap.
Kalau padat tadi seperti apa yang Pak Ivan contohkan? Iya, ada durian, ada apel, ada batu, ada lagi tadi alat permainan apa? Ya, kelereng, banyak, buku, tas, itu termasuk benda padat anak-anak. Sekarang benda gas. Benda gas, bentuk dan ukuran sesuai tempatnya. Jadi gas itu di mana-mana ada anak-anak. Yang kalian hirup, yang kalian rasakan itu gas, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, kita bisa merasakan gas itu ada ketika kita meniup balon anak-anak. Ketika meniup balon, balonnya menggelembung jadi besar. Lah, di dalam balon itu ada gasnya. Begitu ya anak-anak, itu gas. Sekarang wujud. Wujud itu adalah benda yang dapat diraba dan dilihat. Lalu selanjutnya kering. Kering itu tidak mengandung air. Jadi kalau ada tanah kering, tanahnya tidak ada airnya, tidak mengandung air, gitu ya. Nah, kalau tetap, halus, berubah, dan kasar tadi sudah ya anak-anak. Sekarang kita buka bukunya di halaman 91. Nah, hari Selasa kemarin anak-anak sudah Pak Ivan minta untuk menuliskan ciri-ciri benda, 3 ciri-ciri benda di sekitarmu, seperti di nomor 3. Nomor 3 itu yang ini anak-anak, yang bawah. Anak-anak sudah hebat, sudah bisa menuliskannya dengan baik. Namun sekarang Pak Ivan mau menjelaskan lagi ciri-ciri benda, jadi biar anak-anak lebih paham. Nah, sekarang Kak siapkan pensilnya. Kita buka halaman 91. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang kita kerjakan bersama yang nomor 1. A. Batu. Nama bendanya. Ciri-ciri bendanya. Jenis bendanya apa? Tadi Pak Ivan sudah contohkan. Batu. Itu benda apa? Betul. Padat. Silahkan ditulis dulu anak-anak. Selanjutnya, permukaan bendanya, ya, kasar. Lalu bentuk bendanya tetap. Nah, batu itu tidak bisa berubah ya. Ketika kamu pegang, batu tidak akan berubah. Selanjutnya yang B, air teh. Nah, air teh itu jenis bendanya apa anak-anak? Benda apa? Iya, cair. Lalu yang kedua, permukaan bendanya bagaimana? Iya, rata. Permukaannya rata. Jadi kalau anak-anak menuangkan tehnya, kalian lihat permukaannya pasti rata, ya. Bentuk bendanya bagaimana anak-anak? Iya, sesuai tempatnya. Kalau anak-anak air teh itu diminum di gelas, ya air tehnya sesuai dengan gelasnya. Kalau anak-anak meminumnya di botol, air tehnya sesuai dengan botolnya. Begitu ya. Sekarang yang C, asap kendaraan. Jenis bendanya apa ya anak-anak? Jenis bendanya, ya, gas. Silahkan ditulis. Lalu permukaan bendanya apa ya anak-anak? Nah, tidak tentu anak-anak. Bukan kasar, bukan juga rata. Lalu bentuk bendanya berubah. Jadi kalau kalian anak-anak lihat asap kendaraan, ketika asap kendaraan itu keluar terus naik ke udara, itu bentuknya juga sudah berubah-ubah ya anak-anak. Seperti itu ya. Sudah ditulis? Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Susunlah huruf-huruf berikut agar membentuk sebuah kata, lalu buatlah kalimat menggunakan kata tersebut. Yang pertama, yang A, ada A, R, S, A, K. Kira-kira apa ya yang tepat? Kata apa yang tepat? Iya, kasar. Nah, anak-anak bisa menuliskan
kalimat dengan menggunakan kata kasar. Kira-kira apa? Pak Ivan beri contohnya. Kalau anak-anak bisa mencari yang lain, silahkan dituliskan. Pak Ivan beri contohnya, permukaan batu itu kasar. Nah, itu ya anak-anak, sudah ditulis. Sekarang yang kedua, H A L S U. Kira-kira apa? Iya, halus. Nah, sekarang Pak Evan contohkan lagi. Kalau anak-anak bisa mencari yang lain kalimatnya, silahkan dituliskan. Kalau tidak, tulis sama persis dengan punya Pak Ivan. Begitu ya? Nah, contohnya, apel mempunyai permukaan yang halus. Gitu. Silakan ditulis dulu. Selanjutnya, yang C, M A J P A. Kira-kira apa anak-anak? Iya, tajam. Kalau anak-anak dengar kata tajam, itu seperti apa? Ya, seperti jarum anak-anak. Jarum itu tajam. Nah, kalimatnya, jarum adalah benda yang tajam. Boleh ditulis dulu. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan belajar menulis ciri-ciri benda atau nama bendanya. Kita tulis sesuai ciri-cirinya. Ya, Pak Ivan bacakan, coba anak-anak tebak lalu dituliskan. Siap? Nah, kalau siap, dengarkan Pak Ivan. Kalau sudah tahu, langsung ditulis ya. Aku berbentuk bola. Aku berukuran kecil. Permukaanku halus dan licin. Bentukku tetap tidak berubah. Aku digunakan untuk bermain dengan cara dijentik jari. Nah, aku adalah apa anak-anak? Tadi sudah ya di depan. Iya, kelereng. Silakan ditulis anak-anak bagi yang belum menulisnya. Sudah? Masih ada satu anak-anak contohnya. Pak Ivan bacakan, anak-anak dengarkan, coba ditebak ya. Aku berbentuk tabung, berukuran kecil. Aku berwarna putih. Aku digunakan untuk menulis di papan tulis. Jadi bentuknya tabung, kecil dan agak panjang, lalu berwarna putih dan biasanya untuk menulis di papan tulis. Apa anak-anak? Iya, aku adalah kapur tulis. Ya, begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut di pembelajaran yang kelima. Kita belajar sifat benda anak-anak. Kita sudah di depan tadi belajar kalau misalkan air itu benda apa? Cair, gitu kan? Tidak hanya air anak-anak, tetapi ada yang lain. Nah, yang digambar ini kalian lihat berwarna kuning. Biasanya untuk masak orang tua kalian, untuk menggoreng ikan, menggoreng daging ayam, apa namanya? Ya, minyak. Nah, ada juga benda yang sifatnya mirip air anak-anak, seperti minyak, lem, dan tinta. Nah, kalau tinta itu seperti isi tinta pen, isi tinta spidol, atau tinta-tinta pewarna lainnya anak-anak. Kalau lem pasti anak-anak sudah tahu kan, bendanya juga cair. Sekarang kita coba lihat di halaman 99. Sekarang anak-anak boleh dibuka dulu bukunya, halaman 99. Sudah? Nah, Pak Ivan bacakan.
anak-anak cukup mendengarkan terlebih dahulu. Dengarkan ya. Wujud benda. Di sekitar kita terdapat banyak sekali benda. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3. Ada benda cair karena bersifat seperti air. Bentuk benda cair menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya, ada kecap, minyak goreng, dan sampo. Ada benda padat karena memiliki bentuk dan ukurannya tetap. Benda padat berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan tertentu. Nah, contohnya tali rafia itu benda padat anak-anak, digunting dan kertas disobek. Jadi bendanya akan berubah jika ada perlakuan tertentu anak-anak. Kalau tali rafia itu tadi digunting atau tali digunting dan kertas disobek, itu bentuknya berubah walaupun masih tetap seperti itu. Selain itu, ada benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai wadahnya. Contohnya, gas pada balon dan udara di dalam ban. Jadi, di ban sepeda anak-anak, di ban motor dan mobil ayah kalian itu ada udaranya anak-anak. Begitu ya. Sekarang kita buka halaman 100. Nah, yang atas halaman 100 kita kerjakan bersama lagi anak-anak. Sudah? Nomor 1. Minyak goreng termasuk benda, ya coba dicari di sini. Minyak goreng termasuk benda apa ya anak-anak? Ya, cair. Sudah, silakan ditulis. Nomor 2. Udara di dalam balon termasuk benda. Tadi apa? Udara yang ada dalam balon? Iya, betul. Gas. Silakan ditulis. Sudah? Sekarang yang nomor 3. Wujud benda yang bentuk dan ukurannya tetap disebut benda tadi. Seperti batu, apel, durian. Wujudnya itu tetap, ukurannya juga tetap. Apa anak-anak? Benda apa? Iya, padat. Silakan ditulis. Sudah? Sekarang nomor 4. Benda cair memiliki titik-titik sesuai tempatnya. Kira-kira titik-titiknya apa ya? Memiliki apa? Tinggal apa ini? Tinggal ada wujud, bentuk, ukuran. Kira-kira apa? Ya, bentuk anak-anak. Silakan ditulis. Nomor 5. Benda gas memiliki bentuk dan titik-titik sesuai tempatnya. Apa? Tadi bentuk dan apa ini? Ya, ukuran. Bentuk dan ukuran sesuai tempatnya. Nomor 6. Titik-titik benda terdiri dari padat, cair, dan gas. Apa kira-kira? Yang terakhir, ya wujud. Wujud benda terdiri dari padat, cair, dan gas. Begitu ya anak-anak? Anak-anak pasti bisa ya. Nah, kalau sudah, Pak Ivan mempunyai tugas untuk anak-anak yang dikerjakan di rumah bersama orang tua. Ya, tugas latihan ini. Nah, lengkapilah titik-titik di dalam tabel. Jadi di sini ada titik-titiknya anak-anak. Anak-anak cuman diminta untuk melengkapi. Ya. Tugas ini tidak perlu dikumpulkan. Untuk latihan anak-anak
sebagai bahan PPS. Kalau anak-anak belum mengerti materi tadi, silahkan dicoba lagi diputar videonya. Begitu ya anak-anak. Nah, Pak Ivan cukupkan dulu belajar kita hari ini. Anak-anak tetap belajar di rumah, tetap semangat. Terima kasih, Tuhan memberkati.